wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk mulai belajar? Sudah, Bu. Baik, terlebih dahulu dirapikan tempat duduknya. Baik, Bu. Selanjutnya akan Ibu absen. Nova Yulianti, Hadir, Bu. Azani, Hadir, Bu. Ririn. Hadir, Bu. Baik, semua hadir kan Ananda? Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pola hidup sederhana. Berbicara tentang pola hidup sederhana, apa yang ada di pikiran Ananda sekalian? Siapa yang mampu menyebutkan apa itu pola hidup sederhana? Yang mampu silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ananda silahkan. Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan penuh kesombongan, namun hidup dengan penuh kesederhanaan, Bu. Ya, bagus sekali Ananda. Nova Yulianti namanya kan? Iya, Bu. Selanjutnya, siapa yang mampu menyebutkan apa itu contoh dari pola hidup sederhana? Saya, Bu. Silahkan. Tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, tidak mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan, serta tidak boros dan hemat. Ya, itu adalah contoh dari pola hidup sederhana. Kemudian kita selanjutnya akan membahas ayat Al-Quran tentang pola hidup sederhana, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Mari sama-sama kita baca. Baik, Bu. Ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina anfaqu lam yusrifu lam yusrifu walam yaqturu walam yaqturu kana baina zalika qawama. wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, dan wa kana baina zalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah yang demikian. Makna umum dari ayat ini ialah seorang muslim harus berlaku bijak dalam membelanjakan hartanya. Tidak berlebih-lebih, tidak boros sehingga jatuh ke dalam, tidak berlebih-lebihan sehingga jatuh ke dalam sifat boros, dan tidak pula perhitungan sehingga jatuh kepada kikir atau pelit. Kemudian contoh dari pola hidup sederhana. Contohnya yaitu dalam hal berpakaian. Ada sebagian orang yang berpakaian suka mengoleksi pakaian-pakaian yang bermerek lagi mahal, yang tujuannya ini untuk apabila dilihat orang agar semua mata tertuju kepadanya dan dilihat orang, dan agar orang melihat apa yang dia pakai itu. Kemudian di sisi lain ada pula yang memiliki harta yang cukup, tetapi dia tidak berpakaian yang selayaknya dan tidak pantas, sehingga orang mencemooh orang tersebut. Kedua hal tersebut tidaklah baik Ananda. Terus bagaimana berpakaian yang baik? Yaitu berpakaian dengan pakaian yang selayaknya, sewajarnya dan sepantasnya, tidak dengan niat untuk dipuji orang lain dan tidak dengan niat untuk dihina oleh orang lain. Contoh lain yaitu dalam hal makanan, tempat tinggal, dan juga tidak boleh boros dalam mengeluarkan uang.
Itulah sedikit contoh dari pola hidup sederhana. Kemudian bagaimana caranya agar kita tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta kita. Caranya yaitu agar kita tidak berlebih-lebihan. Yang pertama, mengingat bahwa setiap perbuatan kita, setiap uang yang kita keluarkan, berapa rupiah pun itu, semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang kedua, Allah akan menyediakan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Daripada harta kita belanjakan kita belanjakan kepada barang-barang yang tidak dibutuhkan atau pemborosan, barang-barang yang mubazir. Lebih baik kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena 1.000 rupiah dari harta yang kita keluarkan akan mampu menolong kita kelak di akhirat untuk menuju surganya Allah, dan sebaliknya 1.000 dari rupiah yang kita keluarkan untuk maksiat akan juga mampu menarik kita ke dalam nerakanya Allah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menjadi pribadi yang sederhana, tidak kikir, dan tidak pula boros. Baik Ananda, siapa yang mampu menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang pola hidup sederhana? Saya, Bu. Ananda silahkan. Itu tentang isi kandungan surah Al-Furqan ayat 67. Orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam mengeluarkan nafkah, maka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri mereka, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Mengeluarkannya secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan, Bu. Ya, benar sekali Ananda. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Mungkin hanya sekian dulu pelajaran kita pada hari ini, karena waktu telah memisahkan kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.